Inovasi yang unik lagi dari Kiwirs. Kali ini hybrid yang menarik dari line up mereka yang terbaru yang diberi nama Kanta. Bagaimana performanya dan suaranya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu di portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Kiwirs, brand yang masih sedikit mixed feeling untuk saya pribadi. Ada yang bagus, ada yang juga yang not really good. Tapi kali ini ada sebuah produk baru dari mereka yang memiliki konfigurasi yang unik, yaitu satu dynamic driver dan dua planar. Yes, dua planar non-tulen ya. Maksudnya non-tulen apa? Dia memiliki bentuk bukan seperti planar pada umumnya, tapi memiliki bentuk seperti micro planar ya, mungkin ya, seperti balance armatur lah gampangnya. Jadi dia bentuknya lebih kecil, jadi bisa dimasukkan jumlahnya lebih dari satu di dalam satu shell. Apalagi bisa dibikin hybrid seperti inner monitor satu ini. Satu dynamic driver dan dua planar driver. Terminologi terkait IST dan planar akhir-akhir ini sudah mulai agak kabur ya. Jadi terminologinya mesti kalian perhatikan baik-baik, karena IST bukan real IST, sama seperti planar bukan real planar sekarang ya. Jadi planar yang dulu yang house power, IST yang dulu yang gila banget house powernya, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sudah ramah power dan bahkan lebih jinak ya. Tapi ya perlu kalian perhatikan, that's not the real thing. Tapi hal yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu makin affordable. Jadi ada sedikit rasa-rasa dari planar ataupun IST tapi dengan harga yang affordable. Itu yang kita mau. Untuk kabelnya kalian gak usah bingung karena sudah memiliki kabel dual pin 0,78 mm yang tentu saja universal dengan sensitivitas 104 dB dan impedance 14 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari inner monitor satu ini semuanya serba hitam. Buat kalian yang tertarik melihat unboxing lengkapnya, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan berbicara soal packagingnya cukup oke lah dibandingkan line up sebelumnya. Dan berbicara soal perintilannya juga upgrade banget dibandingkan line up sebelumnya, yaitu ada inner monitor, cable, ada 9 pasang air tips, dan sebuah case seperti ini serta kitab-kitab. Dua hal yang paling upgrade yaitu 9 pasang air tips itu banyak banget, dan sebuah case yang diberikan dalam paket penjualannya. Dibandingkan dengan Melody yang pernah kita review sebelumnya, itu nggak diberikan air tips yang banyak, yang generous, dan juga nggak ada case sama sekali. Itu deal breaker banget. Ya, dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packagingnya, walaupun mungkin sedikit nitpicking dari saya, yaitu dia kurang memberikan jack yang modular. Tapi kalau harusnya dapat jack modular bisa saya kasih itu thumbs up sih. Cuma ya itu mungkin agak terlalu fancy ya. Di sini aja saya sudah bangga banget dan appreciate banget lah. Mereka sudah bisa upgrade ya. Kedepannya semoga lebih baik lagi dan tidak lebih pelit lagi. Selanjutnya kita bahas build quality inner monitor satu ini. Oke, build quality-nya sendiri berbahan campuran ya di sini, dengan bagian dalam berbahan resin dan housingnya berwarna hitam yang cukup pekat di sini. Terdapat satu fan hole di dekat tupinnya. Di sini ya kalian bisa lihat ada fan hole-nya di sini. Dimana untuk nozzle-nya juga sama berbahan resin ya, dan nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan, kalian bisa lihat agak sedikit miring di sini dengan diameter yang akan kita ukur sama-sama. Untuk diameter terluarnya 6 mm lebih di sini ya untuk diameter terluarnya. Jadi cukup besar untuk nozzle dari Kiwirs ini. Nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nggak terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi sedang aja ya. Dan sudah ada lips serta filternya seperti ini bentuknya. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya sendiri berbahan metal di sini, kalian bisa lihat ya, dengan warna hitam dan sedikit darkish blue ya. Mungkin kalau kalian lihat secara dekat mungkin akan terlihat darkish blue-nya, tapi ya mungkin di sini mungkin agak gunmetal gitu ya. Dengan aksen 3 potongan di sini, 1, 2, dan 3. Jadi di samping-sampingnya di sini 1, 2, dan 3 ya. Dan ada logo Kiwirs kecil di bagian bawahnya seperti ini. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin ya, yang detachable di sini, dan pinnya berwarna hitam berbahan metal, dan sudah ada air hook yang preformed seperti ini. Dan sleevingnya di sini berwarna hitam pekat, jadi nggak kelihatan bagian dalamnya. Biasanya sleevingnya akan transparan, ini berwarna hitam pekat di sini. Untuk chin slidernya di sini menggunakan bahan plastik dan splitternya berbahan metal ya. Nice di sini. Untuk kabelnya sendiri tidak dikasih tahu ya bahan kabelnya apa, ditulis saja high quality aja gitu ya. Jadi nggak tahu ini bahannya apa ya. Untuk bagian bawahnya twisted seperti ini ya. Dan bisa dikategorikan kabel yang cukup lentur walaupun agak sedikit tipis di sini. Untuk jacknya sendiri adalah straight lock 3,5 mm ya, yang standar banget. Bentuknya juga ya
umum banget lah. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid ya. Bicara soal housingnya, bahannya resin dan juga metal, it's okay lah, decent di situ. Berbicara soal desainnya saya suka ya, karena dia memiliki desain yang maco habis menurut saya. Berbicara soal kabelnya agak terkesan murahan dan cheap looking ya, jadi kurang ya terlalu generic banget, terlalu mainstream, terlalu ya inner monitor budget lah. Ya kabel-kabel inner monitor budget lah, jadi agak sedikit kurang appetite aja melihatnya. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. Secara bentuk sendiri dengan satu dynamic driver dan dua planar, bentuknya bisa dikategorikan cukup normal-normal aja. Memang agak sedikit, ya sedangan lah, tapi agak sedikit gendut dikit lah untuk housingnya. Untuk bobotnya sendiri bisa dikategorikan ringan, baik itu in-ear monitor ataupun kabelnya ya. Tidak ada sudut-sudut tajam dan cukup ergonomis untuk in-ear monitor satu ini. Tidak ada fin yang aneh-aneh juga di in-ear monitor satu ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over-ear, regular to deep fit seperti ini. Dan di sini digoyang-goyang gini tidak ada masalah sama sekali, everything sit tight di telinga saya ya. Dan memang everything's good. Terkesan sedikit senak tapi tidak terkesan terlalu menekan telinga saya dan tidak terkesan juga super panas banget seperti in-ear monitor super senak lainnya ya. Ini agak senak tapi bukan senak yang super banget gitu ya, yang bikin telinga kalian tertekan atau super panas. Memang kalau bicara soal long run atau pemakaian jangka panjang banget ya, mungkin lebih dari setengah jam sampai 1 jam pastinya panas-panas juga sih. Dan saya sarankan sih kalau kalian pakai in-ear monitor berjam-jam lepas pasang dikit untuk mengurangi pressure di telinga kalian. Itu pun akan memberikan udara lah untuk telinga kalian juga. Jadi itu perlu diperhatikan juga, sedikit tips dari saya saat menggunakan in-ear monitor dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Menurut saya walaupun dia sedikit deep fit tapi nggak ada masalah sama sekali untuk pemakaiannya, housingnya normal-normal aja. Dan mungkin ya kekurangannya ya sedikit senak aja. Mungkin tidak semua orang terlalu suka dengan fitting seperti itu mungkin. Ya, tapi ya bagi saya nggak ada masalah sih, mungkin masih yang tolerable lah. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang V-shape dengan penekanan di bagian bass dan juga bagian treble-nya. Kalian bisa lihat aja di frekuensi responsnya. Dan untuk di drive sendiri karena ada bau-bau planarnya, walaupun bukan planar tulen, tetap saya sarankan kalau bisa menggunakan dongle biar lebih aman. Apalagi 2 micro planar, ya baiknya ada dongle lah. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding in-ear monitor. Oke, the next part is the sound quality. Bassnya bisa dikategorikan bass yang ke arah fun dan juga lively. Untuk teksturnya masih mirip seperti balance armatur, walaupun ini memang dynamic driver ya. Mungkin dynamic driver yang ke BA bassnya ya, malah downgrade ya. Sama kayak ada yang kurang aja untuk bass dynamic driver. Ya, teksturnya agak sedikit kurang aja. Bassnya bisa dikategorikan cukup impactful dan punch-nya yang oke sih dan tight ya di situ ya. Untuk ekstensinya oke dan masih terasa sedikit rumble-nya. Secara kuantitas bassnya ini cukup fun dan lively. Kalau kualitasnya sendiri bassnya ini cukup bersih, speednya sedang aja dan sedikit kehilangan definition pada BC track atau yang temponya cepet banget. Bass yang ya acceptable lah, nggak tolol secara tuningan tapi juga nggak spesial banget sih. Oke, untuk bagian mid-nya posisinya agak sedikit mundur ya menurut saya. Untuk male vokalnya somehow masih ada rasa planarnya yang kurang bobot dikit ya. Pada lagu Michael Bolton gitu terasa artikulasinya memang jelas tapi nggak terlalu neutral banget ya. Ada sentuhan warm touch juga dikit dari bagian bassnya, tapi ya tidak membantu banyak di sini, somehow terasa kurang aja sih. Selain itu pada lagu Rock You Like a Hurricane juga terasa nada tingginya kurang dinamisnya gitu sih. Lanjut ke bagian female vokalnya terasa sedikit lebih forward dan terasa sedikit agresif ya. Secara bobot memang mirip dengan male vokalnya, tapi di sini terkesan lebih nyerang dikit sih. Detail dan clarity-nya benernya oke, cuma nggak terlalu rapi presentasinya dan kurang kontrol gitu. Dinamikanya juga rata-rata sih, ada kesan kurang lepas juga di beberapa lagu, seperti lagu The Power of Love dari Celine Dion itu yang teriak-teriaknya kurang dapet sih. Dan poin plusnya di sini shoutingnya masih terjaga lah untung. Selain itu presentasi instrumennya oke, tidak mendem tapi nggak spesial juga sih. Oke, untuk bagian treble-nya ini di-handle oleh planarnya tentu saja terkesan sedikit bright tapi untungnya planar ya, jadi agak ringan dan nggak terlalu intens nyerangnya.
Simbal crashnya ini masih dapat ceringnya dan sedikit kurang kontrol, jadi terasa agak ringing aja menurut saya. Sebenarnya kalau ini BA pasti ancur-ancuran sih suaranya. Untung aja bukan BA. Untuk violinnya sendiri teksturnya kurang ya, tidak terlalu rapi juga pada lagu Violin Concerto No. 2. Dan ada kan biola yang dari nada rendah sampai tinggi itu kurang harmonis aja menurut saya. Untuk detail dan ekstensinya oke, tapi kurang rapi sedikit ya. Sibilannya pada lagu Code Cool masih cukup aman di sini somehow. Dan secara keseluruhan tonal dari Kanta ini kami berikan skor B- saja, dan secara tonal sebenarnya ya B aja sih. Untuk bassnya, mid dan treble-nya agak kurang sih tapi. Selain kita bahas teknikalitas dari In-Ear Monitor 1 ini. Presentasi dari In-Ear Monitor 1 ini jelas bukan mid-centric, vocal-centric seperti yang diklaim ya di In-Ear Monitor 1 ini. Tapi dia memang agak ke V-shape yang bisa dikategorikan cukup energik lah. Untuk timbernya dari In-Ear Monitor 1 ini menurut saya timbernya agak sedikit kurang aja, terutama di bagian yang dihandle oleh planarnya, mungkin di bagian upper mid range, itu bagian treble-nya ya. Di situ agak sedikit kurang koheren juga. Selain timbernya kurang oke, kurang polish menurut saya, di situ juga tersedikit kurang koheren dengan bagian bassnya ya, karena ada perbedaan yang cukup signifikan di situ. Untuk soundstage-nya sendiri juga tidak terlalu memuaskan, tidak terkesan terlalu lebar, dan juga terkesan 2D biasa aja sih. Untuk detailnya bisa dikategorikan cukup decent lah untuk In-Ear Monitor 1 ini. Untuk clarity-nya pun bisa dikategorikan cukup decent, sama ya, tapi agak sedikit kepotong di bagian upper mid-range-nya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke di In-Ear Monitor 1 ini, terasa perbedaan antara planar dan juga dynamic driver-nya di sini. Dan di situ bikin juga agak sedikit incoherent menurut saya ya. Ya mungkin itu dari saya aja, atau mungkin kalian juga dengerin, bisa share aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bicara soal imagingnya juga nggak terlalu gimana-gimana, kurang kesan layeringnya dan terasa ya agak sedikit middle, mungkin agak sedikit back row, terutama bagian vokalnya agak sedikit back row dikit ya. Dan untuk positioningnya bisa dikategorikan biasa juga ya, dengan gambaran kiri kanan sih. Dan sekarang kami berikan skor B- untuk teknikalitas In-Ear Monitor 1 ini. Ya dirasa-rasa kayak In-Ear Monitor 1 ini something yang kurang mateng, kurang digodok ya, kurang dimasak dengan baik ya, untuk ditelurkan di pasaran ya, untuk dirilis di pasaran. Ya nggak tahu ya, menurut saya aja mungkin ya. Ya kayak kurang mateng aja sih. Selain kita bahas pro dan cons dari In-Ear Monitor 1 ini. Cons dari In-Ear Monitor 1 ini ya suaranya agak gazebo aja ya. Gak jelas bo ya. Jadi ya gak jelek sebenarnya, tapi agak gak jelas juga suaranya sebenarnya. Ya gak spesial banget. Ya gak ada karakter yang bisa saya highlight ataupun bisa saya bilang bagus gitu, ataupun bisa saya apresiasi gitu, agak kurang sih In-Ear Monitor 1 ini. Bahkan ya mungkin kalau mungkin 3-4 tahun lalu rilisnya mungkin masih bisa diapresiasi. Tapi kalau zaman now ya, sudah terlalu rewel sih. Seleranya juga sudah terlalu tinggi orang-orang. Untuk pro-nya dari In-Ear Monitor 1 ini yaitu ada upgrade juga untuk packagingnya dibandingkan Melody ya. Dari line up yang sama, hampir-hampir mirip lah. Melody itu single planar, kalau ini kan 1DD 2 mikroplanar ya. Jadi di sini sudah ada upgrade yang signifikan. Tapi ya kalau dibilang itu pro juga sebenarnya nggak juga sih ya. Standar lah, standar harganya seperti itu. Dan untuk value for money-nya dari In-Ear Monitor 1 ini di angka 1,3 jutaan. Kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor C+. Tidak usah panjang lebar, kalian sudah tahu jawabannya. Kesimpulan, lagi dan lagi, In-Ear Monitor bukan soal inovasi saja, tapi bagaimana cara memasaknya, cara mematangkan tuningan yang benar untuk dapat dinikmati. Jadi bukan soal ceplok-ceplok driver saja di dalam sebuah In-Ear Monitor. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Qears Kanta. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar In-Ear Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.